dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh perjalanan waktu kita dalam berkehidupan sampai detik ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian, saya bila diperkenankan ingin mengingatkan bahwa bulan Al-Muharram itu termasuk dalam rangkaian bulan evaluasi, bulan muhasabah. Ada dua amalan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua amalan ini nanti didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nomor hadis 1163. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian dari kalangan sahabat, Su'ila an-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian redaksinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyu salati afdal ba'dal maktubati. Maka beliau kemudian menjawab, as-salatu fi jawfil laili. Salat di pertengahan malam, tahajud maksudnya. Lalu ulama memberikan syarahan para ahli hadis kenapa disebutkan salat tahajud. Karena tahajud ini memiliki beberapa keistimewaan dalam teknisnya. Jadi ada teknisnya, ada pahalanya, ada barokahnya. Tiga itu ya. Dalam teknis, sholat tahajud ini diantara sholat yang banyak menghadirkan kehusyuan, karena ditunaikan dalam keheningan sehingga apa yang dibaca lebih menyentuh kepada jiwa. Jadi kalau ingin melatih sholat khusyuk, yang setiap bacaannya memberikan sentuhan yang dalam kepada jiwa dan gangguannya itu minim, maka berlatih menunaikan tahajud. Itu intisari Quran surah Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, menunaikan tahajud itu, walaupun kita membaca yang simple-simple, ayat-ayat yang sederhana, yang pendek, Ad-Duha, Al-Insyirah, sampai An-Nas misalnya. Tapi ketika dibaca di malam hari, itu suasananya beda dengan siang. Ya, sentuhannya ke hati itu lebih kuat. Wa aqwamu qila. Setiap yang dikatakan itu menyentuh kepada jiwa. Karena hening. Kalau pagi ke siang, siang ke agak malam itu kan masih bising. Ya, fokusnya terbagi. Malam itu umumnya diam, tenang. Nah, itu yang membuat kita semakin menambah kekhusyuan. Karena itu di akhir ayatnya, di akhir surah kan ayat ke-20 itu, ya, Allah memberikan pesan yang dalam walaupun bacaannya singkat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau bisa usahakan bangun walaupun yang dibaca itu yang mudah-mudah, yang pendek-pendek. Mudah itu kan singkat, pendek, ringan, relatif ya. Kalau Nabi ringannya 100 ayat tuh, 1 rakaat, gitu ya. Nah, kita nggak apa-apa, 1 ayat misalnya, tapi 1 ayatnya ukurannya Al-Kautsar. Ya, jangan nun langsung ruku ya. Atau Yasin langsung ruku, tidak. Seukuran Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal. Nah, itu ukuran surah terpendek dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau baca 1 ayat yang pendek, pilih di Al-Baqarah misalnya yang pendek, Ali Imran yang pendek, nah itu seukuran Al-Kautsar. 1 itu keutamaannya. Yang kedua, meminimalisir dari riya. Ya, karena yang aktif sedikit. Kalau siang kan yang aktif banyak. Ya, seperti ini banyak. Tapi kalau jam 2, jam 3, setengah 4, ya kan? Coba cek deh, setengah 4 di luar sesi kajian ya. Coba lihat ke Masjid Al-Azhar ini, datang jam 3, setengah 4. Ya, selain malaikat siapa yang hadir tuh? Nah, jadi bawaan ke hatinya untuk diperhatikan Allah lebih tinggi dibandingkan bawaan untuk dilihat oleh manusia. Karena itu Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf Ad-Dimashqi, itu punya kebiasaan, beliau tahajud itu kadang datang ke tepian masjid, ambil salah satu pojokan, itu di waktu-waktu umumnya orang belum banyak datang, lalu melakukan evaluasi. Seringkali yang dibaca berulang-ulang dalam biografinya itu waqifuhum innahum mas'ulun, dan itu dirasakan sebagai bagian hisab pribadinya. Waqifuhum, ketika dalam suasana hisab yang menentukan neraka dengan surga,
Ada sebagian hamba sudah akan beranjak ke surga, diperintahkan oleh Allah, stop, berhentikan dulu, dihisab, tanya dulu tentang bekal dan amalannya. Ya, selevel Imam An-Nawawi yang hidupnya selama berkehidupan hanya makan satu jenis dan minum satu jenis. Makannya ba'da isya, minumnya di waktu sahur, waktu sahar. Itu Imam Nawawi selama hidupnya, dan hanya memakan makanan dari ayahnya, ya, Bapak Syaraf namanya, seorang yang sangat zuhud, tawadhu. Beliau berjualan, punya toko yang sangat sederhana, itu memastikan anaknya supaya dapat halal saja selama hidupnya, jadi tidak dari yang lain. Oleh karena itu disuplai makanan oleh ayahandanya itu sampai meninggalnya. Jadi ayahnya masih hidup sampai 7 tahun Imam Nawawi setelah meninggalnya. Diberikannya cuma 2, satu kue kering, yang kedua zaitun, dimakannya ba'da isya, yang minumnya itu nanti di waktu sahar menjelang subuh. Dia tidak bisa bayangkan itu selama hidup, makanya berkah, usianya berkah, ilmunya berkah. Itu pun dalam kondisi demikian beliau masih setiap malamnya itu tahajud dan mengevaluasi dirinya. Nawawi, kalau kamu meninggal menghadap Allah, gimana kalau akan ke surga kamu di stop oleh Allah? Sebentar, tanya dulu Nawawi. Itu sampai menangis beliau membacakan itu, terus diulang-ulang sampai mendapatkan ya bagian dari rasa yang terdapat di ayat itu. Itu malam. Ya, jadi dari sisi secara teknisnya menghindari dari sifat riya, ya, kemudian menghadirkan kehusyuan pada diri kita. Nanti ada keberkahannya 4. Memberikan penguatan kepada karir. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dituntun oleh Allah karir pekerjaannya ke tempat terbaik. Itu yang rajin tahajud tuh insya Allah diangkat tanpa harus nyogok, ya, tanpa harus korupsi, dibimbing oleh Allah. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya, yang kedua dibimbing oleh Allah mengawali pekerjaan dengan jalan yang benar. Yang ketiga, wa akhrijni mukhrajas sidq. Diberikan solusi bila punya masalah dengan jalan keluar yang benar, yang terbaik. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dilindungi oleh Allah ketika ada orang-orang yang iseng ingin menjahilinya. Jadi Allah langsung yang melindungi dia. Nah, ini gambaran-gambaran yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Di samping pahala, kalau pahala urusan akhirat, kalau berkah membersamai dunia. Ini ada minuman, fungsi dunianya menghilangkan haus. Teknisnya, ambil dengan tangan kanan, sebelum diminum ucapkan bismillah. Kalau masih bingung saya contohkan. Ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah, paling singkat bismillah. Kalau mau lengkap di hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang riwayat Al-Bukhari. Lalu diminum. Selesai walaupun sedikit, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidak ada tempat bagi setan untuk masuk dalam minuman itu, sehingga mengalihkan energi itu kepada hal yang negatif dibandingkan dengan yang positif. Nah, kalau kita minumnya begini, ini bukan karena saya haus ya, hanya contohkan aja. Betul, karena tadi saya minum di belakang. Ya, hanya untuk mencontohkan saja. Jadi walaupun diminumnya sedikit, teknis ya, ambil dengan tangan kanan, sebut nama Allah, selesai ucapkan alhamdulillah. Berkahnya apa? Nanti air yang diminum ini menjadi energi positif yang menggerakkan kita beramal saleh. Makanya puasa, walaupun makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi ada berkahnya, itu bisa menguatkan kita ibadah sampai maghrib. Ya, kalau pahala, begitu diniatkan untuk ibadah, dituliskan 10 kebaikan. Ya, namanya hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, ini poin yang pertama. Kembali kepada awal yang tadi saya sampaikan, untuk mengingatkan sebelum kita mulai, maka giat untuk beramal saleh itu dalam hadis yang disampaikan tadi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu pesan Nabi adalah tentang tahajud. Itu salat yang utama walaupun sunnah di luar yang maktubah. Kaitan dengan Al-Muharram ditanya lagi, dari pertanyaan itu Nabi menjawab. Perhatikan kalimatnya, wa afdhalus siyam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling bagus
yang Allah sukai setelah Ramadan adalah puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi ada sunnah menunaikan puasa di bulan ini, bulan Al-Muharram. Silahkan nanti terbagi 3 bagian. Ada sunnah umum Al-Muharram, bisa diperbanyak. Ya, misalnya Senin mau puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa, boleh. Atau kita mulai dengan yang puasa biasa sunnah, Senin puasa, Kamis puasa, misalnya boleh. Tapi kita niatkan di dalamnya misalnya ya mengkhususkan puasa ini yang Senin dengan Kamis di luar sunnah biasa, juga mengkhususkan untuk menyambut sunnah Nabi SAW yang meminta menunaikan di bulan Al-Muharram, Ayyamul Bid. Atau mau puasa Daud, silahkan. Terma pertama memperbanyak. Yang kedua, bisa kita tunaikan puasanya, kata para ulama, ada yang memberikan waktu-waktu tertentu, misal 10 hari pertama, dan ada yang pertengahan 10 hari kedua ngejar Ayyamul Bidnya. Tapi ini tidak ada dalil rinci secara spesifik, hanya untuk melatih saja, untuk memudahkan kita menunaikan puasanya. Jadi latihan 10 hari pertama bisa memperbanyak. Ya, dipahami ya? Yang ketiga, mengambil waktu yang khususnya saja. Misal tanggal 10. Ya. 10 Al-Muharram. Kemudian yang ingin saya sampaikan untuk ditekankan bukan itunya. Yang ingin saya sampaikan untuk ditekankan adalah cara menunaikannya itu beda dengan puasa-puasa di luar bulan Al-Muharram. Jadi bukan sekedar menahan lapar, haus, memperbanyak ibadah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak bacaan Al-Quran. Tidak sampai situ. Al-Muharram itu bulannya bulan evaluasi, bulannya bulan muhasabah. Jadi sambil menunaikan puasa itu sambil bermuhasabah dari ujung kepala sampai ujung kaki, untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang disebut dengan muharram. Mencuri dilarang, muharram. Menipu, muharram. Mencela, muharram. Hukum yang melekat pada sifat muharram namanya haram. Apa hukum mencuri? Haram. Kecuali mencuri hatinya istri misalnya, kan? Apa hukumnya menipu? Haram. Waktu kita ingin meninggalkan segala yang haram itu, salah satu rumusnya tambahkan alif dan lam pada sifat pekerjaannya. Pekerjaannya muharram, tambahkan alif dan lam menjadi al-muharram. Ya. Makanya nama bulannya itu ada alif lamnya, bulan Al-Muharram, untuk memberikan kesan bahwa di bulan ini kita memulai diri untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pada diri kita. Itu esensinya. Ya, karena itu kenapa dimulai bulan Hijriyah itu bulan untuk berpindah pada yang lebih baik dengan Al-Muharram? Karena hakikat hijrah itu adalah bila kita mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hijrah. Di Al-Bukhari begitu. Ya, jadi bukan sekedar berpindah tempat, bukan. Ya, berpindah itu kalau di tempat itu kita tidak mampu mendekat kepada Allah dengan baik. Di pekerjaannya nggak bisa sholat, di pekerjaannya tidak bisa mengaji, lalu cari pekerjaan lain yang bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu hijrah. Tapi kalau antum di tempatnya sudah bagus, ya jangan pindah lagi. Itu di Riyadhus Shalihin begitu. Ya, jadi kalau di tempatnya sudah bagus nih, tinggal dekat Al-Azhar, kajiannya banyak, ke masjidnya enak, ya kan? Pilihannya banyak untuk mengaji, untuk belajar. Nah, diusahakan jangan pindah tempat. Kalau tidak ada hal yang mendesak, khawatirnya pindah tempat tidak mudah menemukan yang seperti ini lagi. Nah, itu poinnya. Ya, makanya ada kalimat tadi begini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Dalam tekstualnya adalah Fathu Mekah, tapi dalam kontekstualnya fatah itu terbuka kebaikan. Dulu hijrah dari Mekah itu karena belum terbuka kebaikan, mau sholat susah, mau baca Quran susah,
Mau menerapkan syariat untuk pribadi pun susah, ada ancamannya. Setelah hijrah terbuka semuanya. Ya, Nabi hijrah ke Madinah, balik lagi Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, orang sholat enak, orang baca Quran enak, ya, orang berdialog enak. Maka kata Nabi, gak ada hijrah lagi. Ingin memberikan pesan bahwa bila tempatnya sudah bagus, sudah dekat dengan Allah, sudah baik kita, maka jangan mencari tempat lain yang membuat kita sulit menemukan kebiasaan seperti semula. Ya, termasuk pekerjaannya. Coba saya tanya nih yang bapak-bapak nih, kalau ada tempat kerja gajinya 5 juta tapi sholatnya bisa 5 waktu berjamaah, baca Qurannya sehari bisa hatam 1 juz, ya kan? Sholat sunnahnya bisa lengkap. Dengan tawaran kedua, gaji 50 juta, sholatnya susah, baca Qurannya susah, apalagi mau ibadah sunnah. Kalau ada dua pilihan ini, nggak ada pilihan ketiga, awas. Saya tahu wajah-wajahnya pengen 50 juta dan sholat 5 waktu ini. Kalau ada dua pilihan ini, kira-kira Anda pilih yang mana? 5 juta plus 50 juta? Tuh, suaranya kecil, 5 juta. Padahal antum itu di hatinya sudah meyakini rezeki itu yang punya siapa? Sudah ditetapkan belum? Sudah ada kadarnya belum? Nah, yang belum lulus itu berarti tauhidnya, imannya. Iman nggak dengan itu? Kan kita baca kadang dalam Jumat subuhan, Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara. Kita memuji Allah, kita mentasbihkan diri kepada Allah yang agung, lalu mengakui bahwa Allah mencipta kita sempurna. Di antara kesempurnaan itu sudah menyiapkan rizki yang tidak akan pernah tertukar. Dan kadarnya sudah sempurna. Jadi kalau kita mencari dengan profesi apapun, rizkinya pasti akan diberikan dan sempurna. Jadi antum mau pindah apapun tidak akan mengurangi rizki. Itu poinnya. Jadi kalau bisa didapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus menempuh jalan yang tidak baik? Nah, itu yang dimaksudkan. Kalau ada memang potensinya demikian, kita mencari pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu poinnya. Nah, ini sebelum kita memulai supaya ada evaluasi diri dulu. Alhamdulillah subuh tadi ditutup dengan khatam dari 4 surah dalam Al-Quran, Al-Masad sampai dengan An-Nas. Semoga walaupun khatamnya imam, keberkahannya diberikan kepada kita makmum seluruhnya insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin.